I am ready. 3, 2, 1. Oke, coba cek kiri kanan. Siapa yang tidak datang hari ini? Oke, siapa? Terus? Terus kita doakan teman kita yang sedang sakit. Semoga diberi kesehatan agar bisa bergabung dengan kita. Oke, siapa yang tahu kita akan belajar tentang apa? Coding. Apa itu coding? Ada yang tahu coding, Fikri? Nggak tahu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang coding. Miss, coding itu apa? Ada yang pernah dengar paling tidak sedikit aja? Apa itu? Dengan berhubungan dengan apa? Apa? Iya, apa nak? Komputer. Tapi bukan hanya komputer saja. Coding itu bisa dikaitkan dengan kegiatan kita sehari-hari. Apa itu? Nanti kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Apa itu, Miss? Ayo kita tonton sama-sama videonya tentang berpikir komputasional. Ya? Enak kok. Hai teman kece. Coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Eits, belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi.
Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi, kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu, kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan Bebras Indonesia juga. Yuk, coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebras.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Jadi kita sudah menonton video tadi kan? Coding itu bukan hanya dipakai untuk pemrograman komputer. Mungkin orang tuamu tahu kalian bisanya cuma main FF, main Roblox. Ternyata enggak. Coding itu bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dalam menyelesaikan apa tadi? Tugas, masalah. Tadi dia ada tugas apa tadi? Ini semua apa ya? Belanja di supermarket, apa lagi tadi? Apa? Menjamur pakaian. Nah ya, tadi ada 4 istilah. Ada apa saja? Dekomposisi, algoritma, abstraksi, sama pengenalan pola. Nah, yang dekomposisi tadi apa, Bang? Ingat nggak? Adalah menyusun huruf menjadi kata elemen dari berpikir komputasional. Terus. Oke, coba semuanya diangkat tinggi-tinggi ya. Baca sama-sama. 1, 2, 3, go.
mau memberikan kejutan kepada bundanya yang akan berulang tahun dengan membuat pizza. Nah, apa langkah-langkah yang harus Apri kerjakan untuk membuat pizza itu sudah bisa disiapkan di ini, di lembar kerja. Nah, tugas kelompok kalian adalah memotongnya, kemudian menempel sesuai urutannya. Yang pertama kira-kira sesuai gambar di depan. Kira-kira apa? Membuat adonan ya. Sekarang kita ke depan, kita duduk sesuai kelompok. Silakan kelompok Efren dulu ke depan. Kerjasama, mesti nilai kelompokkan kerjasamanya dalam mengerjakan tugasnya ya. Oke, jadi tulis nama kelompoknya di belakang kertas. Tulis nama kelompoknya di belakang kertas. Gitu. Itu yang diganti. Jadi itu sih. Nama tuh. Kayak gini, Miss. Enggak lah, ini potong lurus dulu. Jadi yang pertama ini, baru ini. Enggak, ya ini udah masak. Ini. Ya, sabar. Oke. Oke. Kelompok Efrem sudah siap, langsung duduk ke kursinya ke dalam. Yang lain gimana? Sudah? Oke. Bereskan dulu. Apin. Perwakilan kelompok Raisa boleh maju. Kami dari kelompok dekomposisi akan mempresentasikan tugas kami bagaimana membuat pizza. Yang pertama, roll adonan. Ada terus ke depan saya. Oke, roll adonan terus. Yang kedua, masukkan ke dalam Pen terus. terus oleskan saus. Oke, terus. Kasih topping. Lalu masukkan ke oven. Oke, kemudian untuk kelompok Raisa. Terima kasih. Boleh duduk. Lanjut kelompok selanjutnya. Oke. Dua, tiga, ayo. Kami dari kelompok algoritma. Kami akan mempresentasikan tugas kami tentang membuat pizza. Oke, jelasin. Yang pertama, roll adonan. Yang kedua, memasukkannya ke dalam pan. Yang ketiga, memberikan saus. Yang keempat, membersihkan topping. Yang kelima, memanggangnya. Yang keenam, makan. Bersama ibunya karena tadi mau kasih kejutan kan sama ibunya. Kami dari
pikir lo bisa